Halo my bestut, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul 2001 Maniak tahun 2005. Meskipun dulu sempat Kakang bahas, tapi karena ada kesalahan di pengeditan, ya udah sekarang kita bahas lagi ya guys ya. Oke lah, tanpa kebanyakan bekicot di awal, mari kita saksikan saja videonya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang dosen yang sedang menceritakan kekejaman perang ninja kedua di sebuah kampus West University. Namun saat dia bercerita, ada seorang mahasiswa bangor yang bernama Nelson mencoba untuk mengisenginya. Jelas saja si dosen yang melihat keisengannya pun langsung marah. Setelah jam pelajarannya sudah selesai, si Nelson dan teman-temannya pun langsung dipanggil. Kemudian si dosen pun akan memberikan hukuman kepada mereka. Si dosen pun menyuruh mereka untuk mengerjakan makalah, dan makalah itu harus selesai setelah liburan mereka berakhir. Namun bukannya mengerjakan makalah, mereka pun malah berniat liburan ke sebuah pantai yang ada di Florida bagian kulon. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka pun kaget saat menabrak sebuah hewan aneh. Tidak lama kemudian pemilik hewan pun datang dan meminta maaf atas kejadian itu. Dengan tingkah SKSD-nya, si pria ini pun langsung meminta tumpangan kepada mereka. Jelas saja si Nelson yang tidak mengenali pria itu pun ogah untuk mengajaknya. Singkat waktu, mereka pun mampir dulu ke pom mini untuk membersihkan mobilnya dari darah hewan yang mereka tabrak tadi. Tidak lama kemudian ada para bondon yang mampir untuk mengisi bensin di situ. Sontak saja, tiga pria bangor ini pun langsung hejo setelah melihat kebohaian dari para bondon itu. Kemudian si Cece pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan si bondon. Dengan malu-malu bagung, si Cece pun menanyakan tujuan mereka. Si bondon pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke pantai Daytona. Dirasa menuju pantai yang sama, si Cece pun menawarkan si bondon dan temannya untuk menginap di rumah adiknya setelah mereka sampai di sana. Takut digabrut bersama, jelas saja si bondon pun menolaknya. Setelah para bondon itu pergi, mereka pun bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan. Singkat waktu di malam harinya, si Nelson yang tidak tahu jalan pun berniat berhenti dulu untuk mengambil peta di bagasi mobilnya. Untung saja yang dialami si Nelson itu hanya sebuah mimpi saja. Kemudian mereka pun kebingungan saat melihat jalan menuju ke pantai ditutup oleh seseorang. Mau tidak mau mereka pun harus memakai jalan yang memutar. This isn't a real deed. Looks like it's abandoned. What the hell is that? Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sebuah pemukiman yang mereka duga tidak ada penghuninya. Sontak saja mereka pun kaget saat semua warga mengerumuni mobilnya.
Tidak lama kemudian mereka pun disambut oleh seorang sepuh yang mengaku dirinya adalah wali kota di kota itu. Kemudian si Anderson pun memperkenalkan dia dan teman-temannya. Kemudian si wali kota pun mengajak mereka untuk mengikuti festival tahunan yang diadakan di kota ini. Pada awalnya mereka berniat untuk menolak, namun setelah melihat Bondon berskin kutang, jelas saja mereka pun langsung hejo dan berniat untuk mengikuti festival itu. Tidak lama kemudian si wali kota pun kaget setelah melihat pengendara lain datang, yang tidak lain adalah si para Bondon yang bertemu si Nelson di pom mini tadi. Sama seperti biasanya, si wali kota pun mengajak mereka untuk ikut di festival itu. Dirasa akan seru, mereka pun berniat untuk mengikutinya. Jelas saja si Anderson yang tahu gebetannya akan ikut juga pun sangat senang. Tidak lama kemudian ada sepasang bucin yang datang. Jelas saja si wali kota pun sangat senang karena akan ada banyak orang yang mengikuti festivalnya. Kemudian si wali kota pun akan mengantarkan mereka ke sebuah hotel. Sesampainya di sebuah hotel, mereka pun disambut bak tamu istimewa. Apalagi si Cecep sangat senang karena sambutannya oleh kedua Bondon Tobrut. That tasty dish, don't Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke kamarnya si Cat dan teman-temannya. Tidak lama kemudian ada seorang pria lokal yang datang. Kemudian si pria lokal yang bernama Helker pun mengajak mereka berkeliling untuk melihat situs-situs yang ada di kota ini. Jelas saja si Cat yang tergoda dengan ketampanannya pun berniat untuk ikut. Sementara si Joy dan si Ricky berniat untuk beristirahat saja. Kemudian sebelum si Cat pergi, si Joy pun memberikan kalungnya untuk dia pakai. Sesampainya di sebuah situs dengan knalpot racingnya, si Cat pun berusaha untuk merayu si Helker. Si Helker yang mulai tergoda dengan knalpot racingnya si Cat pun mengajak si Cat untuk bercocok tanam di kandang kuda. Sesampainya di kandang kuda, si Helker pun meminta izin untuk menutup mata si Cat agar pergabrutannya lebih mantap. Dirasa akan kemasukan cacing besar, si Cat pun pasrah saja. Setelah penutup matanya dibuka, si Cat pun merasa bingung karena tangan dan kakinya diikatkan ke kuda. Kemudian si Helker pun berniat melakukan sesuatu ke si Bondon Cat. I know you city folk think us country boys naive and Malang sekali, si Bondon Cat pun harus terlebih dahulu pergi ke alam barja. Singkat waktu di malam harinya, si wali kota pun mengajak mereka semua untuk makan malam sebagai tanda penyambutan. done gone and swept you. One eating. Slots. Namun tanpa mereka sadari, yang mereka makan sebagian dari dagingnya si Bondon Cat. Singkat waktu lagi kita pun diperlihatkan ke si wali kota yang menyuruh anak-anaknya untuk melancarkan aksi kopetnya. Kemudian kita dialihkan lagi ke hotel di mana si Anderson dan yang lainnya sedang asik bersenang-senang dengan para Bondon. Namun suenya si Nelson yang jomblo akut pun terpaksa menggabrut guling demi melancarkan hasrat birahinya. Namun tidak lama kemudian dia pun mendengar seorang Bondon yang memanggil namanya, yang meminta izin untuk menemaninya. Jelas saja si Nelson yang melihat ketobrutannya pun tanpa pikir panjang langsung mengizinkan si Bondon itu.
Sesampainya di kamar, tanpa kelamaan lagi si Bondon pun langsung membuka seluruh skinnya. Sebelum pergabrutannya dimulai, si Bondon pun meminta si Nelson untuk menjedot air yang dia bawa. Dirasa itu cuma arbal 35-an, si Nelson pun tanpa pikir panjang menyedotnya. Malang sekali, si Nelson pun harus modar setelah meminum arbal 35-an hingga perutnya bolong. Singkat waktu, di keesokan harinya si Anderson dan yang lainnya pun berniat pergi untuk melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama kemudian si wali kota Kopet pun datang dan meminta mereka untuk jangan dulu pergi karena pestanya baru akan dimulai. Namun si Nelson menolaknya karena mereka ingin secepatnya pergi ke pantai. Kemudian si Anderson yang tidak melihat kedua temannya mencoba bertanya ke si Helker. Jelas saja si Helker Kopet pun pura-pura tidak mengetahuinya. Tidak lama kemudian Nenek Bonnie pun datang dan mengajak mereka semua untuk berpesta. Sambil menunggu kedua temannya, si Anderson pun berniat untuk mengikuti pesta itu. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Iroh yang diajak berdansa oleh Nenek Bonnie bersama warga kota lainnya, sementara si Ricky berniat untuk menonton. Grab your partner and give her a whirl. Slap your backside, lift your up. Now dance right up to the China girl. Cute. Woohoo! Perk it, cause we only begun to renew. Your maker now, bitch. A lot of guts. Malang sekali, si Iroh pun harus modar setelah Nenek Bonnie menggepeknya pakai lonceng. Jelas saja si Ricky yang menyaksikannya pun langsung ngabret seedan-edannya. Namun sialnya, si Ricky pun harus tertangkap dan akan segera dieksekusi oleh wali kota Kopet. Raring to go! I love my meat pig. Naas sekali, si Ricky pun harus merasakan perih ekstrim setelah dicolok besi tajam tepat ke liang caduknya. Kemudian kita dialihkan ke si Anderson dan teman-temannya, di mana mereka sudah mulai curiga ke warga kota karena teman mereka satu persatu sudah menghilang. Takut terjadi apa-apa dengan temannya, mereka pun berniat untuk mencarinya. Don't worry, bro. Saat di perjalanan, mereka pun merasa heran saat melihat warga kota menatap mereka dengan aneh. Kemudian si botak pun berniat untuk mencari ayangnya, sementara si Anderson berniat untuk mencari keberadaan si Ricky. Lalu si Joey dan si Cecep berniat mengecek ke hotel Nenek Bonnie. Singkat waktu, sesampainya di hotel, si Joey pun melihat anak wali kota Kopet sedang membawa barang-barang mereka. Setelah anak wali kota Kopet itu pergi, mereka pun berniat masuk ke dalam hotel. Sesampainya di dalam hotel, si Cecep pun berniat pergi ke kamarnya untuk mengambil handphonenya yang ketinggalan. Kemudian kita dialihkan ke si Anderson yang sedang mencari keberadaan si Nelson dan si Ricky ke sebuah kabin. Si Anderson yang melihat si Ricky di dalam kabin, dia pun berniat masuk ke kabin itu.
Saat di dalam kabin, si Anderson pun menemukan sebuah besi dengan ceceran darah yang menuju ke sebuah ruangan. Lalu si Anderson pun berniat untuk mengeceknya. Tanpa si Anderson sadari, ada jasad si Ricky yang ngegantung bak bagong potong di sebuah ruangan. Tidak lama kemudian ada dua kopet yang datang. Kemudian si Anderson pun menanyakan teman-temannya kedua kopet itu, namun seperti biasa dua kopet itu pura-pura tidak mengetahuinya. Takut dua kopet itu semakin curiga, si Anderson pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan teman-temannya lagi. Kemudian kita dialihkan ke si Dayat yang sedang mencari keberadaan ayangnya. Namun di tengah perjalanan, si Dayat pun kesal karena diganggu oleh dua pengamen itu. Tidak lama kemudian si Dayat pun melihat ayangnya yang sedang berlarian. Lalu si Dayat pun berniat untuk mengejarnya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Joy yang sedang mengecek sebuah ruangan. Apakah si Joy akan baik-baik saja? Kemudian kita dialihkan lagi ke si Cecep yang berniat pergi ke kamarnya untuk mengambil ponsel untuk meminta bantuan. Sesampainya di kamar, si Cecep pun kaget setelah melihat si Bondon Tukung sudah ngajogrog di kamarnya. Kemudian si Bondon pun mencoba untuk merayu si Cecep dengan memperlihatkan kedua tombolnya. Jelas saja si Cecep yang esangan pun tidak kuat untuk menolaknya. Kemudian si Bondon pun berniat untuk melakukan sesuatu. Malang sekali, si Cecep pun harus modar setelah cacingnya dimukbang oleh si Bondon Kopet. Lalu kita dialihkan lagi ke si botak yang masih mengejar pacarnya. Okay. Rupanya itu adalah jebakan untuk menangkap si Dayat. Kemudian wali kota Kopet pun berniat untuk melakukan sesuatu ke si Dayat. Naas sekali, si Dayat pun harus pergi ke alam barja menyusul ayangnya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Anderson yang berhasil menemukan motornya si Dayat. Namun sangat disayangkan sekali, kunci motor itu ada di tangan si bocil Kopet. Si Anderson pun berniat untuk menipunya, namun si bocil Kopet tidak sebodoh yang si Anderson kira. You really don't think I'm bad. Hingga akhirnya si Anderson pun pingsan dibanting si bocil Kopet. Singkat waktu di malam harinya, si Anderson pun tersadar dengan terikat. Kemudian wali kota Kopet pun berniat untuk menunjukkan sesuatu ke si Anderson dan ke si Bondon Joy. Missy! Betapa syoknya mereka saat melihat tangkurak teman-temannya sudah menjadi hidangan untuk warga Kopet. Kemudian si Anderson pun disuruh untuk menghabisi si Joy, kalau tidak dia akan bernasib sama seperti teman-temannya. Dirasa tidak ada cara lain, dia pun berniat melakukan sesuatu ke si Bondon Joy. Setelah berhasil menipu para Kopet, si Anderson pun berniat untuk kabur. Melihat buruannya kabur, si wali kota Kopet pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap si Anderson dan si Bondon Joy.
Tidak lama kemudian, para kopet pun berhasil mengepung si Anderson dan si Bondon Joy. Setelah berhasil menangkap si Anderson dan si Joy, si wali kota kopet pun menantang si Anderson untuk adu mekanik. Mau tidak mau, si Anderson pun harus melawan wali kota kopet itu. Setelah matanya akan dicongkel oleh si Anderson, jelas saja si wali kota kopet pun sangat ketakutan dan meminta si Anderson untuk membebaskannya. Si wali kota kopet pun berjanji jika si Anderson membebaskannya, dia pun akan membiarkan si Anderson dan si Joy keluar dari kota ini. Setelah mendengar itu, si Anderson pun membebaskan si wali kota kopet. Kemudian warga kopet pun menyeru si Anderson dan si Joy untuk segera pergi. With me? Singkat waktu, di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke seorang serif yang sedang membaca majalah kopet. Tidak lama kemudian datanglah si Anderson dan si Joy untuk melaporkan apa yang dia alami di kota kopet. Mereka pun mengatakan bahwa teman-temannya dihabisi oleh warga kota Pleasant Valley. Si serif yang tidak aneh lagi mendengar nama kota itu berniat pergi untuk mengeceknya. Betapa syoknya si Joy dan si Anderson setelah tahu ternyata kota itu sudah menjadi kuburan tua. Si serif pun mengatakan bahwa tempat ini sudah menjadi kuburan sejak 150 tahun lalu. Si serif pun menyangka bahwa mereka terlalu kebanyakan minum arbal tilu limaan. Meskipun si Joy sudah menceritakan yang sebenar-benarnya, tapi si serif tidak mempercayai perkataan mereka. Kemudian si serif pun menunjukkan monumen untuk mereka baca agar mereka percaya. Setelah menjelaskan semuanya, si serif pun langsung pergi. Di monumen itu pun ditulis jika kuburan di sini diisi oleh korban-korban dari peperangan saudara di zaman dulu. Dan mereka pun tidak akan beristirahat dengan tenang sebelum dendamnya terbalaskan. Setelah membaca sejarah dari kota itu, mereka pun bergegas untuk pulang. Apakah kekopetan di kota itu akan berlanjut? Ya, peduli pihak gong, karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin itu saja alur cerita film dari 2001 Maniak tahun 2005. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.